Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta Tak Sempurna. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Namaku Fahri. Aku berusia 34 tahun. Di usia yang sudah pantas untuk menikah, justru aku belum menemukan seseorang pendamping hidup. Aku bekerja sebagai pedagang buah di pasar tradisional. Sehari-hari aku menghabiskan waktu di lapak jualan buah. Tak ada gadis yang dekat denganku. Bahkan melihatku saja mereka enggan. Sebenarnya bukan tak ada gadis yang menarik hatiku. Hanya saja mereka tidak mau dekat denganku. Aku sadar itu. Karena kekuranganku, mereka tak sudi menjalin hubungan denganku. Ya, aku memiliki kekurangan di tangan kiriku. Pergelangan tangan kiriku terpaksa diamputasi karena kecelakaan hebat yang nyaris menghilangkan nyawaku saat usiaku 16 tahun. Oke, kita flashback dulu. 18 tahun yang lalu, aku mendapat sebuah insiden besar yang mengharuskan aku kehilangan sebelah pergelangan tangan kiriku. Kejadian itu terjadi di tahun 2002 silam, di usiaku yang masih 16 tahun. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Tak pernah kuduga akan kehilangan salah satu anggota tubuh yang sangat berharga, yaitu pergelangan tangan kiriku. Tahun 2002 di daerahku sedang berlaku konflik. Aku yang saat itu masih sekolah, setiap hari bahkan setiap jam kami harus mendengar suara tembakan amunisi. Banyak korban berjatuhan di depan mataku. Bahkan tak jarang aku melihat mayat tak berdosa bergelimpangan di jalan. Sedih dan takut. Itulah yang aku rasakan saat itu. Hari-hari seperti berada dalam pusaran perang yang tak kesudahan. Meskipun sedang dalam masa konflik, aku tetap sekolah seperti biasa. Tak jarang suara tembakan dan teriakan orang-orang beradu di saat kami sedang belajar di dalam kelas. Bahkan sekolah kami sering diliburkan karena keadaan yang sedang kacau. Hari itu, di awal tahun 2002, aku masih ingat. Aku tidak sekolah karena sedang libur. Aku berjalan di sekitar lapangan bola dekat rumahku. Tanpa sengaja aku menemukan sebuah benda tergeletak di lapangan bola. Benda itu berbentuk seperti buah nanas kecil. Saat itu aku tak tahu benda apa itu. Setelah sekian lama baru tahu bahwa benda itu adalah bahan peledak atau biasa disebut granat. Kala itu jiwa penasaranku meronta. Aku sangat ingin tahu benda apa itu. Kalau benda itu kuningan, lumayan bisa kujual untuk menambah uang jajan. Aku mendekati benda yang masih teronggok di tanah itu. Antara penasaran, ingin tahu dan takut. Ingin ku ambil benda itu, tapi aku takut jika benda itu milik orang, nanti aku disangka mencuri. Di tengah kebingunganku datanglah Ali, teman sepermainanku. "Hei, Ali, sini dulu!" teriakku memanggil temanku yang sedang berjalan ke arahku. "Ada apa, Fahri?" tanya Ali penasaran. "Li, sini cepat. Coba lihat. Benda apa ini?" ucapku sambil menunjukkan benda yang mirip nanas kecil itu. "Wah, apa tuh, Fahri? Aku belum pernah lihat," ujar Ali seraya memperhatikan benda itu. "Kamu pernah lihat ini, Li?" tanyaku pada Ali yang mencoba menyentuh benda itu. Enggak, Ri. Kayaknya ini punya orang lah. Kok bisa ada di sini sih?" saut Ali menimpali. Ali tanpa rasa takut memegang benda itu. Kok berat ya?"
Tanya Ali sama bodohnya sepertiku. Coba aku pegang, Li. Aku pun ikut memegang benda itu dan menimbang-nimbangnya. Iya berat ya, Li. Kira-kira apa ya isinya? Tanyaku penasaran. Mana aku tahu, kan kita belum pernah membukanya. Ucapan Ali seperti membiusku. Rasa penasaran yang sudah diubun-ubun membuatku ingin mengetahui apa isi benda tersebut. Coba aja kita buka, Li. Barangkali ada kuningan atau kawat di dalamnya. Kan lumayan bisa kita jual, ujarku dengan polosnya. Iya ya, coba kita buka. Barangkali isinya kawat atau kuningan, wah, bisa kita jual nanti. Aku dengan rasa penasaran yang membuncah memegang benda itu dengan tangan kosong. Ku ambil sebongkah batu berukuran sedang lalu ku hantam benda mirip buah nanas itu. Saat hantaman pertama tak terjadi apa-apa. Lalu hantaman kedua, tiga, aku mendengar suara benda itu berbunyi. Krak, krak, krak. Seperti suara korek api kayu yang sedang ditarik. Tapi aku tidak memperdulikannya. Ku lanjutkan pukulan pada benda kecil itu. Ali yang berada di tepat depanku, hanya dia memperhatikan apa yang kulakukan. Dan dalam hitungan detik, 1, 2, 3, biar. Benda yang kusangka tak berbahaya itu ternyata bisa meledak. Hebatnya, ledakan dari benda itu mampu membuatku dan Ali terpental beberapa meter. Suara ledakannya memekakan telinga. Semua terjadi begitu cepat, hingga aku dan Ali tidak sempat bangun, apalagi berlari untuk menghindar. Saat itu aku masih dalam kondisi sadar meski tubuh dan tanganku bersimbah darah. Kulihat Ali sudah pingsan dengan kondisi tertelungkup. Kami terpental begitu jauh, kira-kira 5 meter dari tempat semula. Aku tak dapat merasakan apa-apa. Tubuhku seperti mati rasa. Untuk bergerak saja aku tak sanggup. Sementara darah kian deras mengucur dari tangan kiriku dan di sebagian anggota tubuhku. Rupanya ledakan tadi cukup hebat. Selang beberapa detik lokasi kejadian sudah dibanjiri oleh warga, polisi, dan anggota TNI. Minggir, minggir, minggir. Beri jalan polisi. Suara seseorang lelaki begitu jelas terdengar di telingaku. Tolong, panggil ambulan cepat. Teriak bapak-bapak yang tak ku kenali. Tubuhku semakin melemah. Darah kian deras mengucur dari tangan dan kakiku. Tiba-tiba tubuhku dipopong oleh seorang bapak-bapak dan dinaikkan ke atas becak. Tolong pak, bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Teriak bapak itu sambil membopongku. Dengan buru-buru bapak tukang becak membawaku ke rumah sakit PMI kota. Setiba di depan ruang IGD, perawat langsung membawaku masuk. Ternyata Ali temanku lebih dulu sampai. Kulihat dia sudah tak sadarkan diri. Darah begitu banyak keluar dari tangan dan tubuhnya hingga baju yang ia kenakan basah penuh oleh darah. Aku dibaringkan di atas ranjang. Secepat mungkin perawat membersihkan darah yang keluar makin deras dari tangan kiriku. Tolong panggilkan dokter bedah, cepat! Teriak seorang perawat laki-laki yang sedang membersihkan darah di tubuhku. Kulihat perawat itu menyuntikkan obat bius ke tubuhku. Mataku makin lama makin terasa berat. Hingga akhirnya aku pun tertidur. Aku tak tahu berapa lama aku tertidur karena reaksi obat bius. Ketika sadar, aku sudah melihat ibu, bapak, abang, kakak, dan seluruh saudaraku berkumpul di depan ranjangku. Fahri! Teriak ibu saat melihat aku membuka mata. Alhamdulillah nak, kamu masih selamat. Isak ibuku tak terbendung. Pun begitu dengan seluruh keluargaku. Semuanya menangis melihat kondisiku saat itu. Seluruh tubuhku diperban. Baju yang dikenakan tadi pagi sudah berganti dengan perban. Aku baru menyadari sesuatu. Ada yang mengganjal. Ku angkat tangan kananku masih utuh. Lalu ku angkat tangan kiriku. Apa? Mengapa tangan kiriku diperban? Dan mengapa tangan kiriku ini kelihatan lebih pendek? Lalu aku mencoba mensejajarkan dengan tangan kananku. Disitulah aku menyadari sesuatu. Tanganku, rutuku kaget bercampur sedih. Tangan
Tangan kiriku mana? Ini kemana tangan kiriku? Aku bertanya-tanya namun tak ada yang mau menjawab. Mereka hanya menangis, bukannya menjawab pertanyaanku. Bu, tangan Fahri kemana ini, Bu? Aku bertanya kepada ibu yang berada paling dekat dengan ranjangku. Nak, kamu tenang dulu. Kamu masih shock. Tenangkan dulu dirimu ya. Ucap ibu berusaha menenangkanku. Namun, jawaban ibu bukan membuatku tenang. Malah aku semakin bingung. Aku mencoba membuka perban yang ada di tangan kiriku. Namun ibu mencegahku. Jangan, Nak. Sontak ibu menghentikan gerak tangan kananku. Kenapa, Bu? Apa yang terjadi dengan tangan kiriku? Lagi-lagi ibuku hanya menangis. Kamu yang sabar ya, Nak. Allah masih memberimu kesempatan untuk hidup setelah ledakan hebat menimpamu dan Ali. Tapi apa, Bu? Aku makin bingung dengan semua ini. Tangan kiri kamu harus diamputasi, Nak. Apa? Teriakku tak percaya. Enggak, ini gak mungkin, Bu. Gak mungkin. Aku menangis sejadi-jadinya, meratapi kehilangan yang sangat menyakitkan dalam hidupku. Perawat kaget mendengar suaraku menangis sangat kencang. Tak berselang lama aku disuntik obat penenang hingga aku merasa kantuk dan tertidur. Setahun lebih aku terbaring di rumah sakit menanti kesembuhan tangan kiriku yang sudah diamputasi. Dan itu tak hanya di satu rumah sakit saja. Mulai dari rumah sakit di kota kelahiranku hingga ke rumah sakit luar provinsi. Aku harus gonta-ganti rumah sakit karena fasilitas di rumah sakit di kotaku itu tidak memadai. Dokter yang menangani penyakitku pun harus didatangkan dari luar negeri karena urat nadi di pergelangan tanganku harus dipotong dan disambungkan dengan urat palsu. Setelah berpindah rumah sakit untuk berobat, aku tidak lagi bertemu dengan Ali. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Yang ku tahu dari perawat bahwa Ali juga kehilangan kedua tangannya. Namun berbeda denganku yang harus diamputasi karena tanganku hancur terkena serpihan benda tajam dari granat yang meledak. Sedangkan Ali kehilangan tangannya tepat di lokasi kejadian. Ya, ledakan itu menghilangkan kedua pergelangan tangan Ali di saat itu juga. Aku bisa membayangkan bagaimana kecewanya Ali padaku. Aku merasa bersalah karena telah mengajak Ali ikut denganku waktu itu. Setahun berlalu aku bisa pulang ke rumah. Semua saudara dan tetangga menyambutku dengan penuh haru dan air mata. Lama sekali aku mengurung diri di rumah. Bertahun-tahun aku tak mau keluar. Aku malu pada kondisiku sekarang. Aku juga memutuskan tidak melanjutkan sekolah ke SMA. Aku tak mau menjadi bahan bulian teman-teman sekolah karena aku sudah cacat. Hari-hari berlalu, aku hanya menghabiskan waktu di rumah dengan menonton TV. Tapi semakin lama aku mulai bosan di rumah saja. Aku ingin keluar menghirup udara segar dan bertemu dengan teman-temanku. Aku memutuskan keluar rumah dengan memakai jaket supaya orang tak bisa melihat tanganku yang sudah diamputasi. Bu, Fahri keluar sebentar ya, ucapku pada ibu yang sedang memasak di dapur. Kamu mau kemana, Nak? Tanya ibu penasaran. Mau jalan-jalan sebentar, Bu. Udah lama Fahri gak keluar rumah. Suntuk, Bu. Ya sudah, hati-hati ya, Nak. Pulangnya jangan lama-lama. Ibu semakin mengkhawatirkan aku akhir-akhir ini. Ya, aku memakluminya. Aku berjalan di sekitar rumah, kemudian aku melewati lapangan bola. Ya, tempat bersejarah yang hampir merenggut nyawaku. Aku terdiam sejenak. Kembali ingatanku berputar pada kejadian setahun yang lalu. Mataku ingin menangis, namun ku tahan agar orang-orang tak melihatnya. Fahri, apa kabar kamu? Tanya Pak Dedi, tetanggaku yang beda gang. Baik, Pak, ucapku datar. Wah, syukur kamu masih selamat ya. Bapak kirain kamu gak bakal selamat waktu itu. Ternyata masih diberi umur sama Allah. Aku hanya diam saja, tidak merespon ucapan Pak Dedi. Aku melanjutkan jalan-jalan melewati lapangan bola. Tak berselang lama aku bertemu teman senasibku, Ali.
Fahri, sini kamu. Gara-gara kamu aku jadi begini. Ali menghampiriku dan memperlihatkan dua tangannya yang sudah tak memiliki jari. Hanya tinggal sisa telapaknya saja. Ali, aku minta maaf. Aku gak ada niat buat celakain kamu. Aku juga sama kayak kamu nih. Lihat. Nih. Aku menunjukkan tangan kiriku yang sudah tak berjari. Pokoknya ini salah kamu, Fahri. Gara-gara kamu aku kehilangan tanganku. Teriak Ali memarahiku. Aku tak membantah kata-katanya. Tidak. Karena memang akulah yang mengajaknya waktu itu. Ali, aku minta maaf. Maaf. Aku juga sama kayak kamu. Lagi-lagi ucapan itu yang bisa keluar dari mulutku. Kamu hanya sebelah kiri yang hilang, sedangkan aku dua-duanya putus. Aku benci sama kamu, Fahri. Aku benci. Teriak Ali seraya hendak memukulku dengan kedua tangannya yang sudah polos itu. Aku berusaha menghindar. Karena terjadi keributan, datanglah beberapa orang bapak-bapak melerai kami berdua. Lepasin. Aku mau balas perbuatan dia. Lepasin. Teriak Alisa dipegang oleh beberapa bapak-bapak yang melerai kami. Sudah. Kalian gak usah ribut-ribut. Ini namanya musibah. Tak ada yang ingin mendapatkan kecelakaan ini. Kalian harus ikhlas. Ucap Pak Burhan yang berusaha menenangkan Ali. Aku masih diam tak bergeming. Sementara Ali menangis sesenggukan sambil terus meracun tak jelas. Fahri, kamu mending pulang dulu ya. Biar kami tenangkan Ali dulu. Dia belum bisa terima kenyataan kayaknya. Ucap Pak Burhan menasehati. Iya Pak. Aku langsung berbelok arah dan pulang ke rumah. Ada rasa sesal yang mendera di hatiku. Apalagi setelah mendengar kata-kata Ali tadi. Jujur aku merasa frustasi dan emosi. Bertahun aku mengobati luka di tubuh dan tanganku. Tapi luka di hati masih saja belum hilang. Ya, luka di hatiku karena aku kecewa pada nasib yang menimpaku. Aku seperti kehilangan semangat hidup. Sedih, sesal, kecewa, marah, emosi bercampur di dalam hati. Aku ingin marah pada takdir ini tapi tidak bisa. Aku hanya melampiaskan kemarahanku pada orang-orang sekitarku. Kadang aku memarahi ibu jika telah menyiapkan masakan. Padahal ibu tak salah apa-apa. Aku hanya meluapkan kekesalanku saja. Maafkan aku, Bu. Kadang anak-anak bermain kelereng di depan rumah. Suara mereka mengganggu tidur siangku. Aku pun marah dan memaki mereka sampai mereka menangis. Aku tahu itu salah dan itu bukan aku yang dulu. Aku hanya berusaha menghilangkan beban di hatiku. Bertahun-tahun aku mencoba menerima kenyataan pahit ini. Namun hatiku tetap menolaknya. Berat, sungguh berat bagiku menerima kenyataan ini. Teman-teman yang dulu selalu bersama kini menjauhiku. Mungkin mereka malu punya teman cacat sepertiku. Nyaris hidupku semakin hancur setelah kehilangan tangan kiri. Aku juga kehilangan teman-temanku. Hidupku sepi, tak bersemangat. Ingin rasanya aku mengakhiri saja hidupku ini. Untuk apa aku hidup dengan satu tangan yang sudah tak bisa digunakan lagi? Aku sudah tak ada gunanya lagi. Lebih baik aku mati saja daripada harus jadi beban untuk orang lain. Fahri, apa yang kamu lakukan? Teriak ibu kala itu saat melihatku ingin meminum baygon. Ya, ibu menarik botol baygon dari tanganku lalu memarahiku sambil menangis tak karuan. Fahri udah gak semangat hidup lagi, Bu. Fahri gak ada gunanya lagi. Semua orang menjauhi dan menghina Fahri. Apa salah Fahri, Bu? Aku pun ikut menangis mencurahkan isi hatiku pada wanita yang telah melahirkanku itu. Istighfar, Nat. Kamu gak boleh bicara begitu. Allah masih memberimu kesempatan untuk hidup agar kamu jadi manusia lebih baik. Terimalah takdirmu, Nak. Itu lebih baik bagimu. Tapi Bu,
Fahri gak sanggup. Fahri gak sanggup terima hinaan dan cemoohan orang-orang. Mereka menghina fisik Fahri. Mereka mengatakan Fahri si buntung, si cacat, si tak punya tangan. Sakit hati Fahri, Bu. Sakit. Fahri juga malu, Bu. Ucapku sambil menangis kencang-kencangnya waktu itu. Sungguh aku tak kuat menerima nasib ini. Mengapa ini harus terjadi kepada aku? Masih ada ibu yang selalu menerima kamu, nak. Kamu masih ada keluarga, kakak, abang dan ayah yang selalu menerima kamu. Nasihat ibu tak juga mampu menyembuhkan luka hatiku. Seakan rasa sedih dan putus asa tak ada obatnya. Aku keluar rumah berlari sambil menangis merutuki nasib malangku. Langkah kaki semakin jauh, tak tahu arah tujuan. Akhirnya aku berhenti di sebuah tempat perkumpulan anak-anak remaja. Mereka sedang menikmati sesuatu. Aku tak tahu mengapa mereka menghirup asap dari botol. Saat itu pikiranku sedang kacau, hatiku sedang hancur. Aku ingin melepaskan beban di hati, melupakan semua sakit dan luka yang kian hari bukan menghilang, justru semakin menumpuk. Bro, sini, gabung sama kita, teriak salah seorang lelaki di antara kumpulan itu. Tanpa menunggu lama aku mendekati mereka. Aku tahu yang mereka lakukan salah, tapi aku ingin melupakan sakitku, menghilangkan bebanku. Lu anak mana? Tanya salah satu dari mereka. Aku anak kompleks sebelah, bang. Tadi lagi jalan-jalan gak sengaja lewat sini. Rada takut juga melihat gelagat mereka. Kelihatannya mereka bukan orang baik-baik. Tuh tangan lu kenapa? Diamputasi, bang. Setahun yang lalu. Kok bisa, bro? Gimana tuh ceritanya? Pertanyaan itu membuatku semakin sakit. Enggan menanggapi pertanyaan konyol itu, tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah terlanjur masuk ke dalam perkumpulan mereka. Kecelakaan, bang, ucapku singkat. Wah, pasti lu frustasi ya? Apalagi umur lu masih muda. Sini, gue kasih obat buat lu, biar lu bisa lupain masa lalu. Lu bisa fly. Fly itu apa, bang? Tanyaku polos. Fly itu artinya lu terbang. Terbang kemanapun lu suka. Emang bisa gitu, bang? Tanyaku penasaran. Makanya lu coba dulu. Si laki-laki bertubuh tinggi itu menyerahkan sebungkus tepung warna putih kepadaku. Ini apa, bang? Tanyaku polos. Ini obat biar lu bisa melupakan semua masa lalu. Gimana caranya, bang? Terserah lu lah. Mau lu isep kek, lu emut kek, lu masukin dalam botol kek. Asalkan nih tepung masuk ke dalam hidung lu, nanti lu bakal ngerasain yang namanya fly. Aku tak mengerti apa yang dikatakan laki-laki ini, tapi agar aku bisa lupa akan masalahku, akan aku coba. Tapi lu harus bayar dulu, bro, ucap laki-laki itu kembali. Tapi aku lagi gak bawa uang, bang. Untuk permulaan gratis deh buat lu. Tapi sekali aja, gue lagi baik nih, gue kasih cuma-cuma buat lu. Nah, nih cobain. Si abang-abang bongsor itu langsung membuka plastik pembungkus tepung putih itu, lalu digosok-gosokkannya ke hidungku. Nah, lu hisap dah tepung, lu nikmatin sensasinya. Aku menghirup aroma tepung yang digosok hidungku. Aneh, aromanya membuatku pening dan mataku seperti berkunang-kunang. Semakin lama mataku semakin berat dan aku seperti berhalusinasi, seolah-olah aku sedang berada di tempat lain. Tubuhku serasa seringan kapas, tapi aku masih bisa merasakan tubuhku masih berada di tempat semula dan aku duduk. Namun di dalam pikiranku seperti sedang berada di awan. Aku merasa seperti terbang tanpa beban. Tubuhku serasa melayang tanpa sayap. Aku tertawa sendiri seperti orang bodoh. Lu nikmatin sensasinya, bro. Gak lama lagi lu bakal ketagihan. Si abang kurus itu tertawa tak jelas. Mereka semua tertawa melihat keadaanku yang mulai kehilangan kesadaran.
Kepalaku semakin lama rasanya semakin pusing, mataku semakin lama pun semakin berat. Kepalaku rasanya berputar-putar tak karuan. Tiba-tiba kepalaku jadi sangat pening dan pusing. Mataku berkunang-kunang. Sedikit demi sedikit kesadaranku mulai hilang. Lama-lama tubuhku terasa sangat ringan sekali, seakan-akan bisa ditiup oleh angin. Aku terjatuh. Tapi seolah-olah aku sedang tertidur di atas awan. Tubuhku seperti melayang-layang. Mataku terpejam tapi aku bisa melihat bintang-bintang yang sedang berkelip-kelip di langit. Apakah ini yang namanya fly? Seperti yang dikatakan laki-laki tadi. Semakin lama aku semakin larut dalam kondisi seperti terbang. Tubuhku semakin lama semakin lemas. Dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku tertidur. Aku terjaga saat merasakan tubuh gatal-gatal karena digigit nyamuk. Plak, plak. Aku memukul satu persatu nyamuk yang menggigit kulitku. Rasanya gatal sekali. Aku membuka mata, melihat keadaan di sekitarku. Sepi dan sunyi. Kemana mereka pergi? Kenapa hanya tinggal aku sendiri? Aku mencoba bangkit namun tubuhku terasa berat sekali. Kepalaku pusing, semakin aku mencoba bangkit, aku semakin kesusahan. Tubuhku seperti tak bertenaga, lemas, dan tiba-tiba perutku mual. Rasanya ingin muntah dan mulutku mengeluarkan cairan putih berkali-kali. Cairan itu keluar. Rasanya pahit sekali. Susah payah aku menahan sakit akibat dorongan dari dalam perut. Siapa saja tolong bantu aku. Aku sudah tak sanggup berdiri lagi. Setelah selesai muntah, aku kembali berbaring berharap seseorang datang menolongku. Namun, hingga siang hari tak ada seorang pun datang menolongku. Kukumpulkan sisa tenaga lalu berjalan tertatih-tatih pulang ke rumah. Padahal jarak rumahku dan tempat ini tidak terlalu jauh. Namun karena kondisi tubuhku seperti ini rasanya lama sekali sampainya. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya aku sampai di depan rumah. Tubuhku sudah sangat lemas. Belum sempat ku ketuk pintu, tubuhku sudah jatuh tersungkur di depan pintu. Ibu yang melihatku jatuh langsung berlari menghampiri. Fahri! Fahri! Teriak ibuku diikuti oleh abangku. Tubuhku langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam rumah. Kemana aja kamu nak? Ibu sama abang capek nyariin kamu. Aku tak menjawab pertanyaan ibu. Kepalaku masih pusing. Aku langsung tertidur pulas. Entah berapa lama aku tertidur, sayap-sayapku dengar suara ibu dan abang sedang berdebat. Bu, si Fahri kena obat, Bu. Apa kamu bilang? Ibu gak percaya. Bu, si Fahri sudah pakai obat terlarang, Bu. Coba ibu lihat muka sama mulutnya. Masih ada buih-buih di mulutnya itu. Dia pasti habis pakai sabun. Oke, Mas Nara stop dulu. Di sini Mas Nara samarkan nama-nama yang terlarang ya. Karena nanti kalau Mas Nara ucapkan, ya jadi pelanggaran deh. Oke, lanjut. Jaga mulutmu, Jal. Gak mungkin Fahri pakai sabun. Kalau ibu gak percaya, biar Rijal bawa ke dokter kesini. Bagaimana? Untuk apa? Biar ibu percaya dan tahu apa itu sabun. Kalaupun benar Fahri pakai sabun, pasti dia dijebak. Fahri gak mungkin memakai benda haram itu. Ibu tahu Fahri bagaimana? Mau dijebak atau sengaja, dia tetap akan ketagihan, Bu. Obat itu bahaya. Tolonglah nak, obati adikmu ini. Dia frustasi karena kehilangan tangannya. Dia berencana mau bunuh diri. Apa? Bunuh diri? Iya nak, dia sudah putus asa dengan kondisinya sekarang. Setelah mendengar penjelasan ibu, Bang Rijal nampak diam. Mungkin dia paham apa yang ibu rasakan. Ibu pasti sedih melihat kondisiku sekarang. Kehilangan semangat hidup. Selang beberapa hari kemudian, kondisi tubuhku sudah kembali fit. Aku suntuk berada di rumah terus.
Tak ada yang bisa kulakukan selain makan, tidur saja. Bu, panggilku pada ibu yang sedang memasak. Ada apa nak? Minta uang dong. Fahri mau beli rokok. Nak, kamu jangan ngerokok lagi tuh, lihat badanmu makin kurus. Ngerokok sama gak ngerokok sama aja kurus bu. Nih, Fahri minta goceng. Tanpa membantah, ibu segera mengambil uang dalam dompet dan menyerahkan uang kepada aku. Aku berjalan keluar rumah ingin membeli rokok dan nongkrong di warung dekat rumah. Namun saat sedang berjalan aku bertemu abang-abang kemarin yang memberiku serbuk putih yang katanya itu sablu. Bro, gimana? Mau obat penenang lagi nggak? Maaf bang, aku lagi nggak mau. Cemen, baru gitu doang udah nyerah. Itu baru permulaan aja bro. Lama-lama lu bakal ketagihan juga. Ayo, sini ikut gua kasih barang baru. Aku sempat menolak ajakan laki-laki itu, tapi dia memaksa dan menarik tanganku agar aku ikut dengannya. Akhirnya aku terpaksa ikut dengannya. Di sana aku kembali disodorkan barang haram itu. Kali ini dimasukkannya dosis yang lebih banyak. Setelah puas memaksaku memakai barang haram itu, dia tertawa terbahak-bahak seolah bahagia melihatku yang sedang kacau. Aku kembali merasakan pusing, berkunang-kunang, lalu fly, dan tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika sadar kulihat mereka. Kumpulan laki-laki, para pecandu sedang berpesta. Aku sebenarnya tak ingin berada di tempat ini, tapi aku terpaksa. Dengan sisa tenaga aku bangkitkan tubuh dan keluar dari tempat kotor ini. Aku mengendap-endap agar mereka tak melihatku, lalu segera pergi meninggalkan tempat terkutuk itu. Susah payah aku bangkit, kepalaku rasanya berat sekali. Tubuhku lemas. Dengan langkah gontai aku berjalan menuju rumah. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu rumah, tak lama ibu datang membuka pintu. Fahri, dari mana saja kamu nak? Ibu khawatir kamu gak pulang-pulang, udah larut malam begini. Tanya ibuku dengan wajah paniknya. Ke rumah teman bu, ucapku datar dan berlalu meninggalkan ibu yang masih melongo. Aku segera masuk ke kamar dan melanjutkan tidurku. Aneh. Setelah menghirup tepung pemberian abang-abang tadi, aku merasa tubuhku sangat lemas tak bertenaga. Bawaannya pingin tidur saja. Keesokan hari aku bangun kesiangan. Suasana rumah tampak sepi. Perut sudah berontak minta diisi. Kulangkahkan kaki menuju ke dapur, kubuka tudung saji. Hanya ada nasi putih dan sambal terasi. Perut masih lapar, tapi makanannya hanya terasi yang tersaji. Seketika amarahku naik. Ku lempar tudung saji hingga jatuh ke lantai. Fahri, apa yang kamu lakukan? Teriak ibu tiba-tiba berdiri di pintu dapur. Aku lapar. Tak ada makanan yang bisa kumakan. Suaraku mulai meninggi. Makanan kamu sudah ibu pindahkan ke lemari. Sengaja ibu pindahkan agar lauknya tidak habis dimakan sama abangmu. Kenapa gak tanya dulu? Untuk apa marah-marah? Tanya ibu penuh bingung. Tak biasanya dia melihatku marah-marah begini. Aku tak tahu mengapa emosiku bisa meledak seperti ini. Padahal ibu tak melakukan kesalahan. Aku saja yang terlalu emosi. Ibu berjalan menuju lemari tempat penyimpanan makanan. Beliau mengeluarkan lauk yang sudah sengaja diasingkan untukku. Ini lauknya. Sengaja ibu simpan buat kamu biar tidak dihabiskan sama abangmu. Ucap ibu sambil meletakkan lauk di atas meja makan. Aku langsung duduk dan menyedok nasi ke dalam piring. Lapar membuatku susah berpikir jernih. Selesai makan, aku berencana untuk keluar jalan-jalan mencari udara segar. Aku kembali teringat pada abang-abang kemarin yang memberiku obat sejenis tepung. Saat itu aku tidak tahu jika itu adalah tepung beneran. Bu, minta uang, ucapku pada ibu yang sedang mencuci piring. Untuk apa nak? Tanya ibu penasaran. Ada perlu bu? Iya, kamu mau apa nak? Nanti biar ibu yang belikan. Kalau ibu gak mau kasih, bilang dong. Jangan tanya ini tuh. Suaraku kembali meninggi. Aku tanpa sadar memarahi ibu yang tak bersalah. Lagi-lagi ibulah korban amarahku akhir-akhir ini. Astagfirullah, nah kamu kenapa begitu? Ada apa enggak?
Suaraku makin meninggi. Ibuku langsung bangkit mengambil dompetnya, dikeluarkan uang 50.000. Ini nak, tapi jangan dihabiskan ya. Ibu belum beli gula sama kopi. Aku meraih uang di tangan ibu dan berlalu begitu saja. Tak kuhiraukan panggilan ibu berkali-kali. Aku tak mengerti. Semenjak mengkonsumsi benda itu aku jadi seperti ini. Aku merasa heran dengan diriku sendiri. Biasanya aku tak pernah sekasar ini pada ibu. Dalam hati aku merasa kasihan pada ibu karena kata-kataku yang kasar. Tapi seketika itu juga pikiran jahatku kembali mempengaruhiku agar tidak peduli. Aku benar-benar merasa seperti orang lain, bukan diriku yang dulu. Memikirkan masalah di rumah membuat kepalaku pusing. Aku berniat menemui abang-abang kemarin. Aku merasa ketagihan dengan sensasi yang kudapatkan kemarin. Walau sebentar aku merasa bebanku seperti hilang, walau tak sepenuhnya hilang. Fari, tiba-tiba Abang Rizal memanggilku. Tumben, tak biasanya dia memanggilku sebagai ini. Kuliah jam masih pukul 6:30 pagi. Ya ada apa bang? Tanyaku penasaran. Kamu ikut abang ke pasar, bantu abang jualan buah. Tapi bang, aku gak ada keahlian, nanti abang ngajarin, bujuknya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku menerima ajakannya. Aku tiba di pasar langsung menuju ke toko buah abangku Rizal. Ia sudah lama berjualan buah-buahan di pasar, mungkin sejak aku masih SD. Dan sekarang usaha toko buahnya mulai berkembang. Fari, kamu susun buah menurut jenis dan ukurannya ya, perintah Bang Rizal kepadaku. Iya bang, aku melakukan apa yang disuruhnya. Awalnya aku malu, karena ini kali pertama aku berjualan di pasar. Terlebih setelah kondisi tanganku sebelah kiri yang sudah diamputasi. Sudah gak usah malu. Kalau malu-malu terus, kamu gak akan bangkit. Nikmati dan jalani saja apa yang sudah terjadi, ucap Bang Rizal seolah mengerti apa yang kupikirkan. Lama-lama aku terbiasa dengan kondisiku yang cacat. Bang Rizal selalu memberiku semangat dan motivasiku agar aku tidak mengingat kekuranganku. Bang Rizal juga memberiku gaji setiap hari. Jadi sekarang aku tidak kekurangan uang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga tahun pun berganti. Tak terasa sudah setahun aku membantu Bang Rizal berjualan buah-buahan. Aku menikmati pekerjaanku. Ditambah Bang Rizal selalu mendukung apa saja yang kulakukan. Tapi ada satu hal yang Bang Rizal tidak tahu. Aku diam-diam masih saja mengonsumsi barang haram itu. Ya, aku sudah kecanduan obat itu. Awalnya aku hanya coba-coba untuk melepaskan beban di hatiku. Namun lama-lama aku ketagihan dan kecanduan, hingga sulit sekali aku membuangnya. Aku selalu sembunyi-sembunyi jika membeli barang haram itu. Aku takut jika Bang Rizal tahu. Bisa-bisa ia tidak memberikanku uang atau aku akan dipecat dari toko buahnya. Jangan sampai abangku tahu akan hal ini. Namun, sungguh naas bagiku. Di suatu sore aku kecolongan. Tiba-tiba Bang Rizal mengetahui kebiasaan burukku itu. Ia mendapati aku sedang mengonsumsi barang itu di tempat sepi. Sial. Bagaimana dia bisa tahu? Aku seperti kucing yang sedang kebasahan. Aku gelagapan, tak tahu harus berbuat apa. Lalu tanpa basa-basi, Bang Rizal langsung menghajarku, meninju wajahku berkali-kali hingga keluar darah dari mulutku. Ampun bang, ampun, teriakku minta ampun. Abang kecewa sama kamu Fari. Sia-sia abang mendukung kamu. Tapi ini yang kamu lakukan di belakang abang, ucap Bang Rizal penuh amarah. Fahri minta maaf bang. Fahri awalnya hanya coba-coba, tapi lama-lama Fahri kecanduan bang. Aku mencoba membela diri. Alah, alasan konyol. Abang gak mau dengar. Pokoknya kamu harus berhenti memakai barang haram itu, atau kamu gak akan abang izinkan menginjakan kaki di toko abang lagi. Ancang Bang Rizal membuatku terkejut. Iya bang, Fahri janji gak akan pakai lagi bang. Aku memohon sambil berlutut kepadanya. Ia pun pergi meninggalkanku sendiri. Ada penyesalan begitu besar dalam hatiku.
Kenapa aku sampai kecanduan barang haram ini? Aku merutuki diriku sendiri. Aku harus membuang kecanduan ini. Mulai saat ini aku akan berubah. Keesokan harinya aku kembali bekerja di toko buah Bang Rizal. Ia terlihat masih marah kepadaku. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bagaimana ini? Aku merasa tak nyaman begini. Bang, ku coba mencairkan suasana. Ia tak menoleh kepadaku. Tadi Bang Ham kolak buah semangka 40 kilo. Tapi uangnya belum Fahri kasih karena abang belum datang. Ku coba mencari topik bicara. Lagi-lagi hanya itu responnya. Aku semakin merasa bersalah jadinya. Aku bahkan seperti orang asing jika dia diam saja begini. Bang, kembali aku mencoba bicara dengannya. Ada apa? Tanyanya ketus. Fahri butuh uang. Ya, aku memang sedang butuh uang saat ini. Untuk apa? Fahri mau buka usaha sendiri bang. Sudah lama aku ingin membuka usaha jualan buah sendiri. Aku ingin mandiri dan tidak terikat dengan siapapun. Jangan sekarang. Abang masih ngumpulin uang buat modal nikah. Abangku memang belum menikah, meskipun usianya sudah lewat kepala 3. Ya udah bang, gak apa-apa. Balasku singkat. Sabar dulu. Nanti kalau abang udah nikah baru kita pikirkan lagi modalnya. Iya bang. Hari ini hujan melanda kotaku. Aku begitu enggan bangun, apalagi cuaca sangatlah dingin. Kulirik jam di dinding sudah pukul 8. Aku harus segera bangun. Jika tidak abang pasti marah-marah karena aku telat membuka toko. Setelah mandi dan beres-beres, aku sudah siap ke pasar, tempatku berjualan buah. Aku biasa jalan kaki dari rumah menuju ke pasar, karena rumahku hanya berjarak puluhan meter dengan pasar. Ketika sedang berjalan melewati toko kain, aku tertegun oleh sebuah pemandangan yang sangat indah. Aku melihat seorang gadis begitu cantik layaknya bidadari. Ya, aku terpesona pada pandangan pertama. Aku sudah sering melihat wanita cantik, namun kali ini sungguh beda dari biasanya. Ada debaran aneh di dalam hatiku ketika aku memandang wajahnya. Aku merasa dialah wanita yang selama ini kuimpikan. Wajah manis nan ayu yang dibalut oleh hijab, bibir merah mereka dipadu dengan senyuman yang menawan. Aku baru pertama kali melihatnya. Siapakah dia ya? Mengapa kemarin-kemarin dia tak ada di situ? Padahal aku setiap hari melewati toko ini. Mungkin dia baru bekerja di sini. Ya, aku harus mencari tahu tentangnya. Tapi aku harus buka toko abang dulu lah, agar dia tidak marah. Setelah toko selesai kubuka, buah-buahan sudah kutata rapi, barulah datang abang. Gimana dek? Udah ada yang laris? Tanya abangku ketika perlu sampai. Belum bang, jawabku singkat. Jangan-jangan kamu telah datang ya? Enggak bang, cepat kok Fahri datang. Ya sudah, kau udah sarapan belum? Belum bang. Kamu sarapan dulu, terus gantian nanti abang mau sarapan juga. Iya bang. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku kembali melewati toko kain tadi, toko kain sekaligus menerima tempat jahitan. Aku mencari warung nasi yang berdekatan dengan toko itu, agar aku bisa mencuri-curi pandang pada gadis yang sudah berhasil mencuri hatiku. Bu, pesan nasi gurih 1 ya. Aku memesan nasi di warung yang berhadapan dengan toko itu. Lumayan lah, sambil nyelam minum air. Kuperhatikan setiap gerak-gerik si gadis. Ia nampak begitu rajin dan bersemangat. Ia juga nampak ramah terhadap para pelanggan. Di samping menjaga toko kain, rupanya dia juga menerima jasa menjahit pakaian. Ternyata si gadis juga pandai menjahit. Wah, wanita idamanku sekali ini. Sudah cantik, solehah, pandai menjahit pula. Seketika aku mempunyai ide di kepala. Bagaimana kalau aku berpura-pura menjahit baju di situ ya?
Dengan begitu aku bisa mendekatinya. Aku tak sabar ingin berkenalan dengannya. Aku segera menghabiskan nasi sarapanku dan kembali ke toko buah. Aku harus memikirkan lagi, baju apa yang akan kujahit di toko gadis itu bekerja ya? Pagi menjelma menghadirkan sejuta rindu. Rindu yang melanda hatiku yang telah lama kosong akan cinta. Begitu lama sekali aku tak merasakan rindu dan juga jatuh cinta. Entah berapa tahun sudah hidupku sepi dan sunyi akan kasih sayang dari seorang wanita. Kali ini rasa itu hadir kembali. Setelah sekian puluh purnama aku lewati bersama hati dan jiwa yang sepi. Tak akan ku lepaskan cinta ini. Cinta yang telah membuat jiwa dan hatiku kembali hidup. Begitu indahnya dunia ini saat hati dipenuhi oleh cinta. Setiap saat hanya wajahnya yang terbayang. Setiap waktu hanya senyumannya yang menghiasi pikiran. Cinta, terimalah hatiku, akan kuberikan sepenuh jiwa dan ragaku untukmu. Begitu indah parasmu wahai Dewi. Tanpa sadar kau telah mencuri sadarku. Siang dan malam hanya dirimu yang memenuhi mimpi-mimpi indahku. Terimalah cinta ini wahai dambaan hati. Pulihkan setiap rindu yang menggebu. Hatiku begitu berbunga-bunga saat melihat gadis itu. Ada keyakinan yang begitu besar dalam diriku bahwa dialah itu jodohku. Setelah aku menutup toko buah, gegas aku menuju toko tempat si gadis bekerja. Jujur ada rasa dak-dikduk saat aku mendekati toko itu. Permisi, ucapku pada si gadis. Iya, ada yang bisa saya bantu bang? Tutur bahasanya begitu halus bak sutra. Hatiku semakin berdebar saja dibuatnya. Abang mau... Waduh, kenapa lidahku jadi keluh ya? Mengapa tiba-tiba saja aku kehilangan kata-kata di depannya? Ini sangat menyebalkan. Kenapa bang? Tanyanya lagi sambil menatap wajahku. Tiba-tiba saja mataku berjumpa dengan matanya. Untuk beberapa detik kami saling pandang. Namun dia buru-buru memalingkan wajahnya. Mungkin dia malu, tapi aku ingin menatap matanya lebih lama lagi. Abang mau jahit celana dek? Kataku singkat, padat dan tidak jelas. Celana apa bang? Tanya si gadis. Ini celana abang koyak dek. Bisa ditambal gak? Soalnya kasihan masih bagus, sayang kalau dibuang. Padahal itu hanya alasanku saja. Celana ini sengaja ku koyak agar aku punya alasan bertemu dengannya. Oh, dipermak ya bang? Bisa kok, tapi tidak siap hari ini ya. Soalnya sedang banyak jahitan. Gak apa-apa dek, kapanpun anda siap, abang akan menunggu. Keluar juga sifat lelakiku. Apa bang? Tanya si gadis sambil memperlihatkan ekspresi bingung. Maksud abang gak apa-apa, gak siap hari ini. Abang gak buru-buru kok. Oh iya, simpan nomor HP abang aja. Nanti kalau celana abang udah siap, nanti adik hubungi. Boleh? Aku mulai mencari cara untuk mendapatkan nomor HP-nya. Boleh juga bang. Berapa nomor HP-nya? 0853 097. Siapa namanya bang? Fahri. Bang Fahri. Sudah siap? Saya simpan ya bang nomor HP-nya. Nanti kalau celananya sudah selesai saya hubungi. Iya dek. Coba dek miss call sekali. Mana tahu nomor yang abang kasih salah. Padahal aku hanya ingin mendapatkan nomor HP-nya. Iya sebentar saya miss call ya. Tut. Udah masuk ya bang panggilan dari saya? Ini nomor adek ya? Iya bang. Boleh abang simpan. Siapa nama adek? Abang kasih di kontak. Mina bang. Mina. Nama yang indah seindah parasmu. Bisiku dalam hati. Sudah abang simpan ya dek nomornya? Iya bang. Ditunggu saya hubungi aja ya bang. Kalau udah siap celananya saya hubungi. Iya dek, kalau gitu abang pamit dulu ya. Makasih udah terima celana abang. Iya bang, sama-sama. Saya juga makasih sudah datang ke toko kami. Berat sekali rasanya meninggalkan tempat ini.
Aku ingin bersama dia lebih lama lagi. Tapi aku tak punya alasan untuk tetap di sini. Baiklah, aku akan pulang saja. Yang penting aku sudah mendapatkan nomor HP-nya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.